Pagi datang seperti biasa, membawa cahaya mentari dan kicauan burung. Namun bagi Gibran, pagi hanyalah jeda sebelum tidur berikutnya. Gibran, bangun! Ini sudah pagi. Kamu nggak bangun-bangun ya? Gibran, bangun Gibran! Gibran! Bangun! Gibran! Udah Kamu bangun. nggak bangun-bangun ya? Ini kuping bukan larang. Kalau kamu telat lagi, Mama Sita set kamu. Iya mas, sekarang udah Bangun. bangun. Bangun Gibran! Di meja makan sederhana itulah rencana besar tentang Ma, masa depan Pak. Gibran. Soal perjodohan dimulai Gibran gimana? disusun. Bisa kita pertemukan mereka. Sudah sepakat dengan keluarga Antonio tentang perjodohan mereka. Ya, baiklah. Pagi Pak, Ma. Pagi. Gibran duduk dulu. Sarapan sebelum berangkat. Iya Ma. Kuliah yang benar, jangan main-main terus. Iya Pak. Jangan pulang malam. Kenapa Ma? Berarti jam 4 pagi boleh kan? Kan nggak malam. Pokoknya nurut saja. Iya Ma. Tanpa sadar, Gibran berangkat Gibran dulu ya, sedang Pak, Ma. melangkah menuju masa depan yang telah disiapkan oleh orang tuanya. Baik Pak, Ma. Hati-hati ya. Yuk. Di sudut lain kota, Gea Antonio, mahasiswi yang dikenal banyak orang, menjalani hari-harinya dengan Kamu kesedihan. kelihatan semangat banget hari ini. Harus dong, kalau nggak semangat skripsi nggak bakal kelar. Ih bener juga. Kamu tahu nggak kalau kamu jalan bikin cowok-cowok depan apa? Ih apa sih? Fokus ke skripsi. Ya juga. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Untuk skripsinya ada berapa? Ada Bu. Di terakhir sebelum kita nyusun dari bab 4 sampai 5. Ibu ingatkan kembali untuk progres skripsinya sudah harus selesai minggu depan. Tidak ada alasan jika belum siap akan menerima konsekuensinya. Siap Bu. Akan segera kami selesaikan. Ibu sudah ya? Ya Bu. Kata skripsi selalu berhasil membuat suasana kelas berubah tegang. Oh, gue nggak ikut ya, soalnya ada urusan. Oh iya nggak apa-apa. Ya, baik ya, duluan ya. Ya dadah. Keputusan sederhana itu membawa Gea pada pertemuan yang tidak ia duga. Kalau jalan pakai mata. Kalau ngomel pakai otak. Takdir sering datang dalam bentuk yang menyebalkan. Di antara rak-rak buku yang sunyi, takdir kembali mempertemukan dua orang yang enggan saling memahami. Kamu? Buku ini gue yang pinjam, gue yang dapat. Kan gue yang duluan dapat. Di sini kan bulannya di sini perpustakaan bukan pasar. Lahir Ya Bu, rasa ini bukunya kesal saya yang duluan pinjam Bu. yang kelak berubah menjadi cinta. Di balik wajah kesal
Kandung gue mau copot, Cok. Santai bro, hidup jangan lupa tegang. Muka lu kayak orang yang baru diputusin. Iya, tapi gue ketemu cewek nyebelin banget sumpah. Biasanya yang nyebelin jadi calon istri lu. Ngaco lu. Udah, santai aja. Yuk, gas. Hari itu, dua keluarga dipertemukan. Dua anak muda dipaksa menerima takdir yang belum mereka pahami. Sudah cantik sekali. Kamu? Ma, Pang, dia nggak mau. Gibran juga nggak mau dijodohkan, Mang. Gibran, jangan begitu. Dia jaga sikapmu. Ya, duduk dengarkan orang tua bicara. Papa tidak memaksa, Papa ingin kamu mengenal lebih dulu. Tapi Om, Nak, pernikahan bukan soal suka tapi soal masa depan. kami tidak Suara maksa, Tuan tapi niat kami Antonio tulus. menjadi penyeimbang di tengah ketegangan. Berikan waktu. Jika memang tidak cocok, kita bicarakan lagi. Tenang kalian, kadang benci adalah awal dari cinta. Keduanya menolak, namun takdir tersenyum diam-diam. 2 tahun berlalu, waktu mengubah banyak hal, termasuk perasaan yang Alhamdulillah, biasa lama kita bilang. Kamu lagi ngapain? Oh, lagi baca buku. Dan kasih. Halo, Gibran. Halo bro, lu mau kemana? Wih, masih berduaan aja nih. Katanya cuma dijodohin kok kayak pacaran. Aduh, kalian berisik. Nah, biar aja. tak Yes, Bran. ada Lu lagi beneran mau nikah? penolakan, Iya, beneran yang lah. tersisa hanya keyakinan. Hari itu, Gibran menerima Halo, sebuah Kak. telepon yang mengubah arah langkah. Oke kak, tunggu. Sekarang ada jemput. Halo, Gi. Aku mau pergi dulu ya, sekarang ada urusan. Kamu mau kemana buru-buru begitu? Aku ada urusan mau ke bandara. Sekarang? Iya. Maaf ya, Gi. Jawaban singkat itu meninggalkan banyak pertanyaan di hati Gea. Suara pengumuman bandara. Halo, Dek. Gibran berdiri menunggu. Ilona datang dengan Kan juga keglamoran. kelihatan capek ya. Perjalanan jauhnya. Iya, lumayan. Oh iya, jadi kamu benar mau menikah? Ya benar sih kak. Aku sudah yakin. Kakak senang dengarnya. Jaga calon istrimu baik-baik ya. Percakapan tentang pernikahan itu terdengar oleh telinga yang salah dan ditafsirkan oleh hati yang rapuh. Kita pasti harus bahas persiapan nikah. Tanpa penjelasan, cinta diuji oleh prasangka. Di hari yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan, hati Gea justru dipenuhi kegelisahan dan tanya yang belum terjawab. Kenapa dadaku sesak begini ya? Jika memang dia sudah punya seseorang, kenapa pernikahan ini tetap dilanjutkan? Apa aku cuman pelengkap hidupnya aja? Di balik pintu itu, kebenaran akhirnya mendekat. Ya boleh tante. Astaga, Gea, kamu cantik sekali hari ini. Makasih tante. Jujur ya, aku sampai merinding lihat kamu. Pantas Gibran jatuh cinta. Kak, dia boleh tanya sesuatu nggak? Tentu, tanya aja. Jadi perempuan yang sama Gibran di bandara itu siapa? Itu aku ya. Oh, jadi itu kakak. Ilona itu kakak kandung Gibran, dia kuliah di Australia. Saat itu, semua prasangka Jadi runtuh selama ini dalam aku cuma sekejap. salah sangka. Iya, Gibran cuma jemput aku. Dia bahkan cerita terus tentang kamu selama di perjalanan pulang. Tentang Gea? Tentang betapa keras kepalamu, tapi juga betapa tulusnya kamu. Dia bilang kalau sampai kehilangan kamu, dia nggak tahu harus bagaimana lagi.
Dia malu kak, sudah sempat meragukan dia. Tidak apa-apa nak, perasaan itu wajar. Yang penting sekarang kamu sudah tahu kebenarannya. Dan satu hal lagi, Gibran itu mungkin gak pandai bicara manis, tapi soal kesetiaan dia gak main-main. Terima kasih kak sudah percaya sama Gea. Sekarang jangan biarkan dia Kegelisahan menunggu terlalu lama. berganti keyakinan. Air mata berubah menjadi senyuman. Ayo, Gibran sudah menunggumu di bawah. Hari Ya, itu, Tante. Gea melangkah bukan dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan penuh akan cinta dan kepercayaan. Setelah semua keraguan terjawab, tibalah saat yang paling Kamu dinanti. cantik. Kamu juga kelihatan tegang hari ini. Iya, takut kamu berubah pikiran. Kalau aku ragu, aku nggak mungkin berdiri di sini. Akhirnya juga perjalanan kalian gak gampang. Iya, dari ribut sampai pelaminan. Terima kasih sudah percaya dan bertahan. Terima kasih juga sudah memilihku meski aku keras kepala. Justru itu yang membuatmu istimewa. Dea, kakak sama mama mau ke belakang dulu ya. Oh iya kak. Ya ampun Gea, gue masih nggak nyangka lo sekarang duduk di pelaminan. Iya, Dis, gue juga ngerasa udah kayak mimpi. Mimpi yang dari Rizka perasaan disampaikan ya. Iya, siapa sangka suruh belikan saya jadi suami istri. Kalian bersih banget dari tadi. Santai bro, ini kan hari bahagia lu. Ya, jangan nyerang ya, lu kok duduk kayak gini. Wajar lah gugup, takut salah ucap. Tenang aja, Gea kan udah resmi jadi istri lo. Mau kabur juga nggak bisa. Ngomongnya. Tapi serius ya Ge, gue senang banget lo bisa bahagia. Sering terima kasih menjadi loh, Des. Lo saksi selalu ada buat perjalanan gue. Gue cinta bersyukur yang banget. panjang. Wah, rame banget di sini. Katanya pengantin datang. Ya, aku cuma mau bilang, makasih sudah jaga aku. Ya kak, justru aku yang berterima kasih sama kakak. Pan, kapan ya giliran kita? Tunggu di Jawa Tengah kali. Gibran, tapi inget ya, Ingat apa? kamu harus jaga Gea baik-baik, jangan sampai kamu menyakiti hatinya. Aman, bakal gue jaga sampai mau memisahkan kita berdua. Selalu tentang awal yang manis. Makasih ya sudah percaya sama gue. Makasih juga udah bertahan sama gue. Tahan hingga akhir. Dari pertemuan yang penuh penolakan hingga pernikahan yang dipenuhi keyakinan. Kisah mereka pun sampai pada satu kata Drama bahasa Indonesia. bersama.